Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pertanyaan yang kedua ya. Ini sambungan dari hukum 2 Kirchhoff tadi. Kalau tadi menentukan arus, kita akan menghitung tegangan antar 2 titik dalam rangkaian. Nah, misalnya tadi pertanyaannya tentukan tegangan antara titik A dan C. Kita perhatikan pada gambar. Ini sudah Ibu gambarkan ya. Tegangan antara titik A dan C dapat dihitung dengan 2 cara. Ini kan A ke C. Mana caranya untuk menuju dari A ke C? A, B, C. Apakah ada jalan lain? Ada ya. A, E, D, C. Jadi ada 2 cara untuk menghitung A dan C, yaitu melalui jalan A, B, C atau A, E, D. Kalau dalam soal tegangan antara titik A dan D, berarti caranya ada 2. AD di sini ya, AD berarti A, B, D dan A, C, D. Oke. Berarti kalian perhatikan penjelasan Ibu di sini. Nanti kalian pasti bisa untuk mengerjakan latihan soal ini ya, tugas kalian. Oke, kita mulai. Kita coba satu persatu. Yang pertama melalui cara A, B, C. A, B, C. Oke, maka caranya sama seperti sebelumnya. Kita menghitung GGL-nya dulu, kemudian menghitung jumlah penurunan tegangan, sigma IR, kemudian baru kita menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Oke, yang pertama menghitung jumlah GGL yang dilalui. Berarti hanya A, B, C. Dari A ke B ke C. Mana GGL yang kita lalui? A, B, C. Maka kita tentu saja akan bertemu dengan 3 volt. Positif atau negatif? A, B. Kita akan menemui garis yang pendek, berarti negatif. GGL 1 sama dengan min 3 volt. Maka ada lagi? Tidak ada ya. Maka jumlah GGL-nya hanya 1, yaitu min 3 volt. Nah, ini dia. Kita dapatkan, ini adalah persamaan bintang 1. Lanjut, karena tidak ada lagi, kita lanjut ke step kedua. Menghitung jumlah penurunan tegangan. Berarti kalau penurunan tegangan disebabkan oleh hambatan. Berarti kita harus menghitung hambatannya dulu. Dari A ke B ke C, berapa hambatan yang kita temui? Ternyata hanya 1, yaitu 5 ohm. Ini akan menyebabkan penurunan tegangan. B ke C bertemu R1, hanya 1 ya, 5 ohm. Kemudian kita hitung jumlah tegangannya, penurunan tegangannya, berarti jumlah penurunan tegangan sama dengan I dikali hambatan R1. I dikali 5 ohm, jumlah, ini salah ya, ini IR. Sigma IR sama dengan 5I. Kita ubah. Oke. Nanti yang Ibu kirimkan itu yang benar ya. Oke, di sini sudah benar. Sigma IR sama dengan I dikali 5 ohm. R-nya cuma 1 ya, berarti jumlah penurunan tegangannya hanya 5I. Ini dia persamaan bintang yang 2, bintang 2. Oke, terakhir kita akan menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini dia. Yang pertama ya, persamaan yang pertama. Jumlah tegangan terminal sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan. Kenapa di sini tidak ada sama dengan 0? Nah, ini. Nilai tegangan tidak sama dengan 0 karena dari A ke C itu bukan satu rangkaian tertutup ya. A, B, C. Belum satu rangkaian kan? Hanya setengah rangkaian. Maka dia bukan satu rangkaian tertutup. Jadi nanti nilai V ini tidak sama dengan 0. V karena yang dihitung adalah VAC. VAC sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan. Berapa jumlah GGL-nya? Yang ini ya, bintang ini. Berarti min 3V. Tambah penurunan tegangannya 5I. Masukkan nilai I yang diperoleh sebelumnya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Ini penting ya. Di sini juga nanti ada dijelaskan. Penting. Tapi Ibu jelaskan dari sini. Untuk menentukan nilai I-nya, tadi kan kita sudah dapat di soal sebelumnya nilai I. Tapi cara kita memasukkannya di bagian B ini, kalau dia searah, ini kan arah I-nya ke kiri ya. Arah I ke kiri, ABC ini juga ke kiri. Nah, searah ya ini ya, searah. Jadi kalau searah, maka nilai I yang kalian peroleh dari perhitungan sebelumnya tadi tidak perlu diubah tandanya.
Berarti kalau tadi min 0,75, masukkan nilai I-nya min 0,75. Bagaimana kalau yang ini? Kalau AEDC ini, nanti Ibu jelaskan juga ya. Tapi di sini, karena ini ke kiri, sedangkan I-nya ke kiri, sedangkan AEDC-nya ke kanan, maka nanti ketika kalian masukkan nilai I-nya itu kalian harus ubah. Kalau dia positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nanti kita coba ya. Oke, kita masukkan nilai I. I-nya tadi dari soal yang A, min 0,75. Jadi VAC sama dengan min 3V tambah 5I. I-nya 0,75. Dan kita peroleh, ini dia. VAC sama dengan min 6,75 volt. Dapatlah kita nilai VAC. Ini adalah jalan yang pertama, jalan ABC. Bagaimana kalau kita pakai yang satunya lagi? Jalan AEDC. Nah, sama caranya ya. Nanti ada perbedaannya tadi sudah Ibu jelaskan. Menghitung jumlah GGL yang dilalui AEDC. Mana GGL-nya? Ternyata AEDC kita hanya ketemu satu. Dari D ke C kita menemui 12 volt. Yang kita temui adalah garis yang pendek. Maka kita buat negatif. GGL sama dengan min 12 volt. Jumlahnya, karena hanya ada satu, berarti jumlahnya hanya min 12 volt. Lanjut, menghitung jumlah penurunan tegangan. Penurunan tegangan disebabkan oleh hambatan. Berapa hambatan yang kita temui? Ternyata hanya satu, yaitu 7 ohm. Ada lagi? Karena tidak ada, langsung kita jumlahkan. Jumlah penurunan tegangan berarti hanya 1 I dikali 7 ohm. Jumlah penurunan tegangannya adalah 7I. Ini dia persamaan bintang 2. Bintang 1, bintang 2. Jumlah GGL, jumlah penurunan tegangan. Sudah? Lanjut kita menerapkan hukum 2 Kirchhoff. Sama seperti tadi ya, dia tidak sama dengan 0 karena bukan satu rangkaian tertutup. VAC sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan. Min 12V ditambah 7I. Nah, seperti Ibu katakan tadi, nilai I-nya kita ubah dari negatif menjadi positif. Karena kenapa dia positif? Karena arahnya berbeda dengan arah arus. Arah arusnya ke kiri. Sedangkan arah loop, setengah loop kita tadi adalah arahnya ke kanan. Jadi nilai I yang kita peroleh tadi harus kita ubah dari negatif ke positif. Kalau positif kita ubah menjadi negatif. Masukkan nilai I yang sudah kita ubah. Min 12 volt ditambah 7 dikali 0,75. Maka kita akan mendapatkan hasilnya min 6,75. Loh, kok sama ini? Ya kan? Sama. Ternyata kita pakai cara ABC maupun AEDC, hasilnya adalah sama. Karena ada rangkaian yang sama. Karena ada titik yang sama kan, A ke C. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat memilih salah satu antara kedua cara. Jadi kalian tinggal pilih saja ABC atau AEDC. Tapi di dalam tugas ini, kalian Ibu minta untuk menggunakan kedua-dua caranya. Dan tentu saja, caranya sudah ada di latihan, di contoh soal. Kalian mengerjakan latihan ini, lihat caranya bagaimana di contoh soal. Nah, insya Allah semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, karena ini adalah proses belajar kalian. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dan ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.